Wayang merupakan salah satu gunung yang cukup populer yang berada di daerah Bandung Selatan, Jawa Barat. Tempat ini telah dijadikan objek wisata oleh pemerintah daerah setempat sejak tahun 1930-an. Tempat ini sangat digemari kaum wisatawan karena kesejukan alamnya. Kadangkala sepanjang hari area wisata ini diselimuti kabut tebal hingga menambah kesejukan alamnya. Bagi Anda yang suka berwisata, tidak ada salahnya untuk mengunjungi objek wisata Gunung Wayang ini. Gunung Wayang memiliki ketinggian 2241 meter di atas permukaan laut. Posisi gunung ini diapit oleh dua gunung dan satu perbukitan, yaitu Gunung Papandayan yang berada di sebelah timur dan Gunung Malabar di sisi selatan, serta perbukitan Arjasari di sebelah barat. Gunung Wayang memiliki beberapa puncak gunung dan jajaran perbukitan. Pada bagian lereng kaki Gunung Wayang terdapat 7 mata air yang mengaliri Setu Cisanti sebagai hulu dari Sungai Citarum yang merupakan sungai terpanjang yang ada di Pulau Jawa. Ada 2 jalur pendakian menuju puncak Gunung Wayang, yaitu jalur Ciparai yang melalui Desa Pacet dan jalur Pangalengan. Dari kedua jalur tersebut, jalur Ciparai merupakan yang terdekat untuk mencapai puncak Gunung Wayang, sehingga para pendaki lebih memilih jalur tersebut untuk melakukan pendakian. Adapun kisah legenda tentang Gunung Wayang sangatlah menarik untuk disimak. Gunung Wayang berasal dari kata wa dan hyang yang berarti hawa kelembutan, tempat para dewa yang bermakna surga para dewa yang penuh keindahan dan kelembutan. Pada salah satu puncak Gunung Wayang, arkeolog menemukan beberapa situs peninggalan berupa patung yang terbuat dari batu cadas, serta beberapa makam, dan juga beberapa situs yang berupa guci yang bermahkotakan sebuah meriam yang sangat kuno sebagai bukti peninggalan kerajaan. Salah satu tokoh yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi dari kerajaan Sunda yang bernama Bujangga Manik pernah singgah di Gunung Wayang pada sekitar abad ke-15. Hal ini diketahui dari sebuah peninggalan berupa tulisan yang ditulis sendiri oleh Bujangga Manik pada sehelai daun lontar. Cerita rakyat tentang Gunung Wayang telah juga populer terutama di kalangan masyarakat setempat. Konon, cerita tersebut berawal ketika seorang pangeran yang bernama Pangeran Jagalawang yang merupakan keturunan ratu sering melakukan meditasi dalam kesunyian di puncak Gunung Wayang. Pangeran Jagalawang memiliki seorang putri yang sangat cantik yang bernama Putri Langka Ratnaningrum yang telah memiliki kekasih yang menjadi calon suaminya, yaitu Gagak Taruna. Pemuda ini juga rajin melakukan meditasi pada tiap malamnya, di mana kesehariannya dia juga adalah seorang petani. Maka pada musim panen yang akan datang, pemuda Gagak Taruna berencana menikahi kekasih pujaan hatinya, Putri Langka Ratnaningrum. Pada suatu ketika, di saat Gagak Taruna sedang melakukan kebiasaan meditasinya, datanglah seorang wanita yang sangat cantik. Dalam keterkejutannya, Gagak Taruna jatuh cinta kepada wanita cantik yang ada di hadapannya. Akan tetapi, wanita cantik tersebut tiba-tiba menghilang dan masuk ke dalam mata air. Gagak Taruna menyadari bahwa yang dilihatnya adalah sebuah godaan. Oleh karenanya, Gagak Taruna memutuskan untuk segera menyudahi meditasinya dan segera pulang. Tetapi hati dan perasaannya terus memikirkan wanita cantik tersebut. Sesungguhnya
Wanita cantik yang tiba-tiba menghilang itu adalah wujud bayangan dari Nyi Katrimanik, yaitu seorang gadis yang sangat cantik yang meninggal dunia akibat sang pujaan hati tidak mau menepati janji untuk menikahinya. Oleh sebab itulah Nyi Katrimanik selalu melakukan balas dendam kepada semua laki-laki yang ada di sekitarnya. Gagak Taruna yang telah mempersiapkan diri segera melangsungkan pernikahannya dengan kekasih pujaannya, Putri Langkaningrum, ketika musim panen tiba. Kirap dan iring-iringan pengantin berjalan menuju puncak Gunung Wayang untuk melaksanakan pernikahan. Ketika iring-iringan telah sampai di Hulu Citarum, Gagak Taruna segera melakukan ritual nadran, yaitu menebarkan bunga rampe, melati dan cempaka di atas mata air Hulu Citarum. Pengawal dan iring-iringan lainnya diperintahkan oleh Gagak Taruna untuk segera melanjutkan perjalanan. Segera ia akan menyusul bila mana ritual nadran telah selesai dilakukannya. Akan tetapi, pada saat ritual nadran telah selesai dilakukan, Nyi Katrimanik kembali muncul di seberang Hulu Citarum dengan senyuman yang sangat mempesona, hingga Gagak Taruna tak berdaya melihat kecantikan Nyi Katrimanik. Gagak Taruna berusaha menghampiri Nyi Katrimanik dengan berjalan di dalam air yang tanpa disadari akhirnya Gagak Taruna tenggelam. Di tempat sang calon mempelai wanita, semuanya gelisah menanti kedatangan Gagak Taruna. Akan tetapi, ketika rombongan pengawal yang diperintahkan untuk menjemputnya menemukan Gagak Taruna telah mengambang di Hulu Citarum. Mengetahui kabar tersebut, Pangeran Jagalawang sangat berduka dan menyesali kejadian tersebut. Rasa duka yang mendalam tersebut membuat Pangeran Jagalawang melampiaskan kemarahannya dengan mengamuk dan mengobrak-abrik dapur tempat penyiapan makanan untuk pesta. Segala yang ada di dapur tersebut, baik peralatan maupun makanan yang ada, dilempar dan dibanting hingga terbentuklah kawah Gunung Wayang. Air panas serta dedaunan dan sayuran untuk lalaban dihempaskan hingga membentuk kawah Cibolang di Gunung Windu. Tak hanya peralatan yang ada di dapur, alat tabuh yang ada pun dilemparkannya hingga membentuk Gunung Kedang. Nayaga yang terus-menerus berharap akan kedatangan Gagak Taruna tak mau pergi, hingga berubah menjadi patung atau arca. Hingga akhirnya Pangeran Jagalawang menyudahi amuknya dan melakukan sepuh hati di Gunung Sedak untuk menenangkan diri. Pangeran Jagalawang terus menanti kedatangan sang putri yang sangat dicintainya, Putri Langka Ratnaningrum, untuk segera pulang. Hingga saat ini, legenda tersebut menjadi misteri Gunung Wayang yang apabila datang bulan purnama akan terdengar sayup suara gending gamelan yang menandakan sedang dilakukannya prosesi penyambutan kedatangan mempelai pria. Dan pada saat bulan purnama tersebut juga sering muncul kepulan asap tebal dan berlapis yang bermakna sedang terjadi kesibukan di dapur yang sedang memasak dan menyiapkan makanan untuk pesta. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.